Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soparia dari Prodi PAI semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biografi mazhab, corak pemikiran mazhab, dan apakah kita harus bermazhab. Untuk biografinya, mazhab Hanafi dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal mazhab ahli qiyas karena hadis yang sampai ke Irak sedikit, sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih, dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tetapi beliau menolak dan meminta hidup berdagang. Mazhab ini lahir di Kufah. Mazhab Maliki, pendirinya adalah Al-Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khobaril wahid. Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain, khususnya Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta, sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasul. Mazhab Syafi'i, tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. Mazhab Hambali dinamakan Hambali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Dasar pemikiran mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dasar-dasar pemikiran mazhab Hanafi adalah Al-Quran sebagai sumber tasyrik yang utama. Kedua, hadis Rasulullah SAW yang memiliki kualitas sahih. Ketiga, ijma. Keempat, pendapat para sahabat. Dan kelima adalah uruf. Kedua, mazhab Maliki. Dasar pemikiran Imam Malik seperti juga imam mazhab lainnya berpegang pada dasar hukum utama yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' dan perkataan sahabat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang fikih dapat disimpulkan dari kedua kitab monumental yaitu Al-Risalah dan Al-Um. Dasar pemikiran As-Syafi'i tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi mazhabnya. Dasar-dasar tersebut yaitu Al-Quran dengan penekanan pada zahir nas atau makna tekstual, kecuali jika ada dalil lain yang membatalkannya. Yang keempat, mazhab Hambali. Dasar pemikiran fikih Ahmad bin Hambal adalah Al-Quran dan hadis.
Sebenarnya, apakah seseorang wajib bermadhab? Wajib hukumnya, umat Islam mengikuti salah satu dari 4 madhab yang utama. 4 madhab yang termasyhur adalah madhab Imam Abi Hanifah An-Nu'man bin Sabit atau dikenal dengan madhab Hanafi, kemudian madhab Imam Malik bin Anas bin Malik yang dikenal dengan madhab Maliki, madhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i atau madhab Syafi'i, dan terakhir madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, ikutilah mayoritas umat Islam. Dengan meluasnya pengaruh 4 madhab tadi dan wafatnya para imam, maka 4 madhab tersebut adalah mayoritas di kalangan umat Islam, sehingga mengikutinya adalah sebuah keharusan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.